Oke, saya akan menjelaskan tentang gasoline engine, mesin penggerak dari kompresor yang menggunakan bensin ya, atau kompresor bensin. Di sini tertulis Japan Teknologi ya. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di gasoline engine atau mesin penggerak dari kompresor. Yang pertama di sini ada tombol merah ini. Ini adalah fungsinya sebagai on off dari mesin ya. Ini on off dari mesin. Posisi bawah adalah posisi off. Posisi atas posisi on. Seperti itu ya, nanti kita coba. Untuk asnya ini menggunakan as yang ukuran 19,9 ya, atau 19 mili ya, kurang lebih sekitar 19 mili. Olinya menggunakan oli SAE 2050 atau oli yang tipe untuk engine ya. Di sini bisa kita buka. Ada batas ukuran oli di sini, batas high dan batas low ya. Jadi harus di posisi yang high ya, untuk mengoperasikan mesin penggerak atau gasoline engine untuk kompresor bensin ya. Terus yang kedua ini adalah recoil starter atau untuk menyalakan mesin dari penggerak kompresor ini. Nanti kita coba nyalakan. Ini posisi sebagai gas dari mesin engine ini. Di sini ada logo atau keterangan posisi gasnya. Posisi ke kiri adalah posisi RPM tinggi. Posisi ke kanan adalah posisi untuk RPM rendah ya. Terus bergeser lagi ke arah sini. Di sini ada keran bensin ya. Ini ada keran bensin yang fungsinya untuk menutup keran bensin dari tangki sini ya, tangki sini ke karburator ya. Jadi ini bisa di on dan bisa di off sesuai dengan kebutuhan atau pengoperasian dari mesin penggerak kompresor ini atau gasoline engine ya. Di bagian atasnya ini ada namanya cuk ya. Cuk adalah posisi untuk menyalakan pertama kali engine ini digunakan, atau setiap awal mesin ini dinyalakan ya. Jadi harus dicuk supaya mesin mudah digunakan atau mesin mudah dinyalakan ya. Fungsi dari cuk itu adalah untuk memperbanyak aliran bensin yang masuk ke dalam karburator ya, ke dalam karburator. Terus posisi bergeser lagi, ini adalah filter udara. Filter udara untuk gasoline engine atau mesin penggerak dari kompresor ini. Filter udara ini biasanya dibersihkan kurang lebih sekitar 1 bulan sekali ya, karena ini bentuknya seperti spong atau sponge ya. Jadi harus sering dibersihkan. Di bawahnya ini adalah karburator ya. Ini adalah karburator yang tipe untuk GE200 ya. GE200. Jadi karburatornya ini karburator yang qualified ya, atau yang bagus ya. Jadi mudah digunakan atau mudah dinyalakan mesin ini ya. Bergeser lagi. Ini adalah untuk klep ya. Posisi klep untuk engine. Ini bisa disetting di sini klepnya. Sedangkan di bagian atasnya ini adalah posisi busi ya.
Ini busi untuk engine yang gasolin engine mesin penggerak ya. Jadi businya menggunakan busi yang tipe besar ya. Tipe besar sehingga apinya lebih besar dan lebih bagus ya. Bergeser lagi, ini adalah knalpot ya. Knalpot dari mesin gasolin engine ini. Ini knalpot panas ya, jangan dipegang ketika menyala. Ini tangki ya, kapasitas tangkinya kurang lebih sekitar 3 liter ya, atau maksimal pengisiannya itu sekitar 2,8 ya. Jika diisi 3 liter itu kadang berlebih ya, jadi keluar ya. Jadi lebih baik diisi kurang lebih sekitar 2,8 atau 2 liter 800 mili ya. Nah, di sini ada peringatan ya, peringatan yang harus dibaca sama customer atau user yang membeli gasolin engine atau mesin penggerak kompresor ini. Peringatan jangan digunakan di dalam ruangan karena dapat mengakibatkan keracunan ya. Jadi peringatan-peringatan seperti itu sangat penting sekali sehingga aman dalam pengoperasian mesin ini ya. Oke, itu mesin engine yang untuk penggerak kompresor. Nah, bagaimana cara menyalakannya? Coba kita nyalakan ya, kita tarik. Oke, jadi seperti itu ya cara menyalakannya ya. Jadi ini on, terus tarik recoil starter, dia akan menyala ya. Oke,